아파하던 그때에 날 기억해요. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dari FNS. Asik. Sebelumnya perkenalan dulu, nama gua Adi Gua Pais. dan ada satu kameraman kita, Lutfi AM. Yoi. Oke, hari ini kita mau review drama Korea lagi ya. Dan lagi Yoi, ini kita nggak ada bosen-bosennya yang nge-review drama Korea. karena lagi hot-hotnya nih. Apa sih judulnya? Turin. Yoi. Turin itu kalau bahasa Indonesianya kereta. Kalau bahasa Inggrisnya train. Train. Sosokan Turin tuh. Ini dari OCN. Gitu. Nah, film ini mainly ceritain tentang pembunuhan, tapi dipaduin sama konsep parallel world. Lu tau parallel world nggak? Tahu. Oh, menarik berarti nih ya. Ya intinya dua dunia yang ya lebih dari satu dunia yang berjalan berbarengan. Gitu. Iya. Gila. Keren. Nah, tapi menarik ya kalau lu lihat di review-review gitu, itu ratingnya kecil. Kecil, kayak cuman nggak nyampe 2% lah. Gitu, hitungannya kecil lah ya. 2% tuh berarti kecil ya? Ya lumayan kecil Kalau lah. persen nggak sampai 100 nggak sih? Gue nggak tahu tuh persennya, kalau persen pasti sampai 100 kan, cuman kalau gue baca-baca sih kalau udah nyampe 6 atau 7% tuh udah gede. Oh, tapi ini jadi cuma 2. Ada hitungannya sendiri ya? Ya nggak jelek-jelek banget sih, cuman kecil lah ya. Kecil. Gitu. Tapi kemarin pas gue nonton kayaknya dia kecil banget menurut gue. Itulah makna underrated cuy. Underrated itu ya mungkin bagi sebagian orang bagus, cuma ratingnya kecil, makanya disebut underrated. Nah udah nggak usah banyak bacot lah, langsung aja kita review film ini. Review series ini. Kita masuk ke cast. Jadi aktor dan artis siapa nih yang main di series ini? Ini pertama ada Yoon Si Yoon, dia sebagai pemeran utama prianya yang Detektif ya? di perannya itu Iya. sebagai detektif Seo. Jadi dia ini polisi baik. Betul, masih baik. Lalu yang kedua itu ada pemeran utama wanitanya, namanya Kyung Soo Jin. Nah dia ini seorang jaksa. Dan dia bekerja sama tuh sama pemeran utama pria tadi, si detektif Seo di ceritanya. Yoi. Lalu ini yang ketiga ada Lee Jung Min. Nah Lee Jung Min ini juga orang kepolisian. Dia cewek, cuman dia kerja di bagian forensik. Dia tuh di peran itu diceritakan dia orang yang pintar dan teliti gitu ya. Yoi. Cekatan deh. Rajin menabung. Nah lanjut. Nah kalau gua selanjutnya tuh Lee Hang. Nah ini jadi kepala polisinya, Miss Oh namanya. Oke. Ya gimana sih tipikal kepala polisi, tegas, agak tertutup gitu. Nggak banyak bicara. Terus yang satu lagi Choi Sang Yoon, ini dia ya bisa dibilang main villain ya, kayak antagonis ya. Dia seorang, gua nggak tahu sih dia dokter apa, kayak dokter mental gitu ya. Dokter. Dia psikiater. Oh psikiater ya. Dia sebagai psikiater di sini. Dan dia emang kenapa kita sebut antagonisnya ya lu tonton aja. Nah sekarang kita bakal bahas summary. Kita bakal bahas sedikit lah tentang plot film ini gimana. Tapi kita berusaha untuk nggak terlalu spoiler nih. Gitu. Jangan sampai. Spoilernya tipis aja. Ini drama baru kan, masih hot nih ceritanya nih. Nah, series ini dimulai dari suatu tragedi pembunuhan. Tipikal. Pembunuhannya ada sekian korban dengan kriteria sama gitu di pembunuhannya di apa namanya di mayatnya gitu, kayak ada kesamaan lah. Terus ditarik kesimpulan kalau itu serial killer gitu kan. Tipikal lah. Terus ternyata yang terjadi yang banyak korban itu masih relate nih sama suatu pembunuhan yang terjadi 12 tahun lalu. Jadi 12 tahun lalu juga ada pembunuhan gitu. Nah, mainly kisah series ini tuh nyeritain tentang ya pembunuhan yang terjadi di masa sekarang sama yang 12 tahun lalu itu. Nyeritainnya tentang itu. Karena dia berhubungan ya. Berhubungan. Dua itu. Iya. Jadi itu yang jadi main plotnya sendiri itu adalah bagaimana polisian itu nge-solve kasus pembunuhannya tadi. Tapi yang bikin ribet ini, yang bikin seru sebenarnya adalah bagaimana konsep parallel world itu sangat berpengaruh ke proses tadi kasus-kasus pembunuhannya. Gimana seru ceritanya sama twist-twistnya, nonton aja. Jadi kayak digabungin nih parallel world dan kriminal gitu ya, gitu. Ntar nge-solve-nya gimana gitu. Seru pokoknya deh, kayak mondar-mandir gitu. Nah, sekarang kita bahas strength-nya. Apa sih titik kuatnya atau apa sih kelebihannya series ini? Apa sih yang seru dari series ini? Jadi series ini tuh kayak menyatukan gitu, memadukan
banyak konsep gitu nih. Jadi kayak padat gitu. Karena kan dia kan 12 episode doang nih. Jadi satu episode cuma sejam. Jadi pas banget gitu, kayak mantep lah, kayak porsinya sejam gitu pas gitu. Jadi nggak dragging juga, nggak kepanjangan juga, nggak kependekan juga gitu. Terus dari sisi actionnya dapat, romance-nya dapat, ya walaupun romance-nya lucu-lucu gitu lah ya. Nggak terlalu deep, cuman pas lah gitu. Nggak terlalu many lah. Nggak mainnya lah, itu Iya, dalam bank. Crime-nya juga dapat, dan horornya juga ada cuy. Ada satu scene horor yang gitu tuh. Oh iya. Menohok. Ingat. Ingat kan lu? Iya. Nah. Terus kalau menurut gue nih ide ceritanya nih unik ya. Dia kayak ngegabungin genre crime itu ke science fiction yang tadi yang parallel world. Yang sebenarnya kita juga nggak tahu tuh. Ya menurut gue sih nggak ada, itu menurut gue sih kayak ya cuman hayalan aja gitu kan. Fiktif aja ya. Yang menurut gue masih masuk akal karena misalnya ke parallel world kan kalau ada kata-kata ilmuwan tuh mungkin ya, karena alam semesta kita kan ini kan infinite nih. Jadi nggak salah kalau kita bisa beranggapan kalau ada satu dunia yang sebenarnya mirip sama dunia kita nih. Mungkin sih. Jadi mungkin. Kalau ini ada juga nih titipan dari kameramen kita nih ya. Lutfi AM. Katanya ceritanya flow-nya sabibet pars, nggak bikin bosen, nge-build hype pun pelan-pelan, jadi bikin orang penasaran gitu loh. Dan nebak-nebak ya? Nebak-nebak, keren banget ya. Jadi ya sebenarnya kalau menurut gue sih secara overall gitu sih, ya bagusnya tuh itu kayak pas gitu loh, durasinya pas, jadi ceritanya tuh padet lah gitu. Iya. Dan ya dapat semuanya gitu. Nggak banyak dragging, yang penting situ ya. Nggak dragging, jadi ya menurut gue juga kayak semuanya pas lah gitu. Iya. Sabi. Nah, lanjut kita bahas flaws. Kekurangan. Jadi, ya? yang menurut kita apa sih kekurangannya series ini? So-soan lu nyari-nyari kekurangan. Kan review. Review. Pendapat kita. Nah, reviewnya yang pertama itu menurut gua ini tuh bukan film yang bisa sambil ketawa-ketawa santai gitu nontonnya, lo ngerti nggak lo? Bukan film yang bisa sambil ngapain gitu, ngerti nggak? Bukan series yang bisa lo gituin gitu. Karena dalam beberapa hal emang lo harus nontonnya fokus gitu buat ngerti. Karena ada scene-scene yang kalau lo miss, ya lo nggak inget ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Harus lo balik lagi, harus playback lagi gitu. Jadi dia suka menyisipkan detail-detail yang menurut lo, yang biasanya kayak nggak penting gitu. Penting. Tapi ternyata ada pengaruhnya ke scene berikutnya ya. Jadi hampir setiap scene itu emang ada maksudnya gitu. Maksudnya misalkan ini scene di episode 1 nih. Apaan sih ini nggak jelas? Nah di episode 7, ternyata ini maksudnya gitu. Itu banyak, ya mungkin apa istilahnya kayak ada semacam yang lu kira Easter egg, tapi sebenarnya bukan Easter egg gitu. Itu emang bagian dari ceritanya. Bagian dari ceritanya gitu. Nggak bisa nyantai berarti dong. Nggak bisa nyantai. Ya nggak bisa senyantai itu sih menurut gua. Karena gua juga kan kalau nonton agak loading gitu, jadi gua harus pelan-pelan lah gitu. Harus gua pantengin banget tuh. Mungkin menurut kita ini jadi salah satu kekurangan karena kita kan orang kan nonton film santai ya. Iya. Tapi kalau buat sebagian orang mungkin yang suka nonton film serius yang berat, mungkin menurut mereka ini menarik. Ya, contohnya gini deh, kayak perbandingannya misalkan lu kayak nonton series yang udah terkenal gitu, misalkan contoh apa Reply 1988 gitu. Bukan 1998 ya. 1988. Nah, kalau itu kan santai banget tuh, lu sambil bengong lucu juga bisa, soalnya nggak ada scene kunci gitu sih maksudnya. Ya udah lu masih bisa ngikutin aja gitu. Si masuk ceritanya ya. Iya. Oke. Nah, menurut gue juga nih, ada satu plot hole di sini. Plot hole-nya sebenarnya nggak terlalu parah ya, cuman kayak disayangkan banget gitu, kok bisa ada gitu, kayak aduh gitu, kayak aduh kenapa ada gini sih, jadi kurs gitu kan. Tapi sebenarnya menurut gue plot hole-nya ini tuh kayak, jadi ada satu scene di mana scene itu tuh kayak nggak dilanjutin gitu, ngerti nggak lo? Jadi gambarannya kayak dia dapat suatu bukti nih kan, polisi kan nyari bukti kan, tapi buktinya itu entah kenapa nggak diolah lagi di sini gitu, ngerti nggak? Diolah itu cuma kayak gitu doang, padahal itu bisa berimpact penting gitu kan. Gue ingat. Siapa sih pembunuhnya gitu. Tapi kalau plot hole itu mungkin kalian harus tonton sendiri ya. Ini kan karena udah. Bahkan kalau lu nggak fokus, lu nggak tahu itu plot hole aja, ya kan? Ini kita pokoknya menurut kita ada plot hole, tapi kita nggak bakal cerita secara rinci karena spoiler nih dari ceritanya. Nah, kalau lu nggak nemu plot hole ya, berarti antum kurang fokus nontonnya. diulang lagi coba. Ya. Oke, tadi kalau dari gua nih kekurangannya. Tadi kan sebelumnya di strength itu gua sempat nyebutin satu poin tuh. Yaitu film ini genrenya tuh unik kan. Nah, dia ngegabungin crime sama science fiction. Betul. Cuma kalau mungkin ya untuk beberapa orang yang masih belum paham tentang konsep
parallel universe ini mereka tuh awal-awal pas nonton pasti bingung. Ini apa sih kok tiba-tiba bisa berubah dari A ke B, berubahnya secara mendadak gitu. Wah, itu kalau yang lola gitu bingung kali ya. Iya, mungkin yang masih agak bingung-bingung ya. Makanya nggak langsung bisa ngerti lah kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerti tentang konsep parallel universe sih langsung masuk. Jadi mungkin kalau bisa disimpulin tuh gini dia. Mungkin bisa dibilang kalau lu nonton sekali bisa jadi lu nggak paham gitu. Ngerti nggak lu? Mungkin bisa ada beberapa film yang ada beberapa bagian yang harus lu ulang dikit gitu. Kayak wah anjir gua kok nggak dapet gitu kan. gitu semua. Gua juga ngerasain gitu sih. Sekarang kita bahas Memento. Lu mau balas apa sih? Nggak ada Memento. Jadi apa sih scene-scene yang berkesan menurut kita gitu kan. Nah, gua dulu ya. Iya. Tapi ini sebelumnya spoiler alert ya. Iya, jadi lu kalau misalkan lu pengen nonton tapi nggak pengen ini spoilernya, lu tutup kuping aja. Atau enggak lu mute. Atau lu skip. Iya. Tapi kalau pengen banget anti banget ya udah tutup aja videonya gitu kan. Tapi like sama subscribe. Iya, harus dulu ya sebelum ditutup. Ya minimal like lah gitu. Ya udahlah langsung dah. Memento ya. Nah, jadi kalau menurut gua kan ada scene horror dia, tapi scene horror itu bener-bener horror menurut gua. Jadi kan korban kelima yang di World A si Lee Ji-young kan namanya kan ditemuin tuh di koper kan, kayak di koper terus ada luka lah gitu kan karena dia bagian dari serial killer itu kan. Nah, terus dia biasa lah forensik kan ngecek kan ini diidentifikasi sama si Jungmin kan. Ini korbannya siapa, umurnya berapa. Terus dapet tuh namanya Lee Ji-young gitu kan, Lee Ji-young. Nah, terus pas dicek-cek gitu ada yang aneh nih. Ternyata di baju korban itu tuh baju di pabrik yang udah nggak ada, ngerti nggak lu? Oh iya. Jadi bajunya tahun 2020, tapi pabriknya tuh udah nggak ada. Udah kayak aneh kan? Dan si Jungmin ngomong, ini pabriknya udah tutup nih gitu, udah tutup karena nggak tahu lah cepat gitu kan. Baju KW dong tuh. Ya kalau nggak tahu sih, nggak tahu bisa jadi KW sih. Terus ngeri tuh kan, terus dicek lagi, terus tiba-tiba pas lagi investigasi gitu di suatu malam si Lee Ji-young datang cuy ke kantor polisi. Si yang itu ya? Iya, yang udah mati loh. Yang udah mati datang lagi nih. Lu bayangin tuh scene kayak gitu kan. Kok bisa. Terus akhirnya ya sama polisi dicek-cek lagi, terus kayak nanya, lu punya kembaran ya gitu kan. Kayak pokoknya biar nggak takut lah gitu kan, lu punya kembaran ya. Soalnya ternyata sidik jarinya pun sama gitu kan. Bener-bener orangnya sama ya? DNA-nya pun sama. Ini bukan kembaran, ini orangnya sama. Dan ya gitulah, itu menurut gua waktu dia datang lagi ke kantor polisi itu udah kayak anjir gitu kan. Horor nih anjir gitu. Lu kan udah mati ya. Terus karena ini konsepnya parallel world ya, bagian paling seru dan paling ditunggu-tunggu adalah ketika karakter yang sama bertemu di world yang itu. Misalkan dari world A dia ke world B kan. Ketemu tuh. Jadi si detektif Seo-nya ketemu sama dirinya sendiri. Kayak lu bayangin aja ketemu diri lu sendiri gimana gitu. Lah lu gitu. Terus kayak ya mereka emang secara apa namanya? Secara sikap kan beda ya. Secara apa sih profilnya kan beda kan. Yang dari world A dia polisi yang tegas. Nah, yang dari world B ini dia junkie gitu kan, kayak candu gitu lah, kayak agak rebel gitu lah. Beda banget ya. Nah, terus yang menariknya ada scene sedihnya cuy. Jadi si detektif Seo yang dari World A ngelihat detektif Seo yang dari World B meninggal. Nah, lu bayangin itu tuh kayak anjir lu ngeliat diri lu sendiri meninggal gitu kan. Depan mata ya? Depan mata. Gue mati. Iya. Gimana rasanya tuh? Iya, itu ngeri. Nah, kalau dari lu gimana nih? Kalau dari gue nih ada nih yang menurut gue juga berkesan. Tadi pas si detektif Seo yang dari World B-nya itu meninggal. Jadi si detektif Han yang di detektif Han yang versi World B sama Jungmin tuh ngelihat langsung kalau meninggal. Si detektif Seo meninggal, tapi ternyata mereka ketemu sama yang detektif Seo dari World A. Iya, lu bayangin tuh, misalkan lu punya temen udah meninggal gitu. Tiba-tiba lu ketemu lagi sama lagi di apa sih namanya tuh, ruang mayat gitu ya, ruang jenazah gitu ya. Di ruang jenazah. Lagi sedih-sedih gitu kan. Tiba-tiba ada yang masuk. Nah, yang masuk yang meninggal. Iya, yang masuk yang meninggal. Tapi kalau orang nggak ngerti kan pasti ngiranya setan kan. Iya. Apa namanya? Gentayangan. Betul. Tapi ternyata bukan, itu emang secara fisik itulah konsep parallel world kenapa yang menurut gua nggak mungkin juga. Iya. Gitu. Bisa ada dua versi gitu ya, dan state-nya beda, yang satu udah meninggal, yang satu masih hidup. Iya. Tapi itu berkesan sih menurut gua.
Lalu yang berikutnya ini ada scene di mana si main villain tadi yang sebagai psikiater yaitu Dr. Suk Min Jun, dia tuh sempat ngelihat si detektif Seo Ward dia tuh meninggal. Tapi setelah beberapa waktu tuh dia ketemu lagi sama yang detektif Seo yang dari yang Ward tanya itu. Oh, iya benar. Iya. Terus? Kan dia kan sempat bingung gitu kan, perasaan gue lihat lu kemarin meninggal nih. Iya. Tapi si detektif Seo yang Ward pun juga itu kayak nggak nyadar, kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, dia masih ngobrol-ngobrol biasa sama si psikiater itu. Iya betul. Akhirnya si psikiater itu curiga dong. Barulah Dia nanya ya? Dia nanya, lu sebenarnya punya satu saudara kembar nggak sih? Iya, inget. Gitu kan. Nah, dan itu pun membuka kartu dia cuy. Jadi bikin si detektif Seo juga curiga, nah si kampret ngapain nanya-nanya kayak gini nih? Iya. Kayak, wah udah mulai. Nah itu udah mulai plot menuju ending sih, ya kan. Nah terus ya singkatnya emang di series ini tuh ada plot twist yang bener-bener gila sih. Ya, bener-bener levelnya tuh gila banget, kayak lu nggak bakal nyangka deh. Nah, tapi lu nonton sendiri lah, itu takutnya terlalu spoiler kalau yang itu kan. Tonton aja sendiri gitu. Sama ya ada scene penutup yang menurut kita lumayan bagus itu, kayak ternyata nggak cuma 2 word nih. Oh, ada lagi word C. Ada dunia paralel lain kan? Ada dunia paralel lain. Yang ketiga nih ya. Dan si detektif Seo travel kan dia, tiba-tiba lagi jalan-jalan di tengah jalan ketemu si detektif Han. Yoi kan, detektif Han kan. Ya kan dia kan emang demen kan sama detektif Han kan. Iya. Ternyata yang ditemuin di word C-nya itu ternyata yang dari word B juga, ternyata dia travel juga gitu. Oh, diikutin ya? Diikutin. Wow. Dan emang scene-nya itu tuh kalau lu pernah nonton film Butterfly Effect tuh mirip banget. Jadi kayak mungkin referensinya dari situ gitu. Referensi, oke. Dari gua sih itu. Jadi itu sebenarnya nih kan parallel world itu bisa banyak banget sebenarnya, kalau secara teori itu bisa infinite. Tapi kalau kalian pengen nonton dan kalian udah nonton, boleh dong kalian bagi-bagi lah sama kita lah, menurut kalian tuh ada berapa parallel world di situ. Nah, bisa komen di bawah lah. Ada ini buat seru-seruan aja. Iya. Gitu. Terus kalau ini gue pernah baca dari Reddit cuy. Jadi di scene terakhir banget itu mereka sempat kayak ya random scene gitu kan, kayak ya mungkin penutup gitu kan. Jadi mereka kayak ada nge-shoot rel kereta api gitu. Nah itu ada beberapa rel tuh, ada sejumlah rel gitu kan. Dan relnya itu tau gak sih lo, rel kereta kan bisa dari sini ke sini nyambung gitu kan. Bisa. Nah katanya foto terakhir itu tuh ngegambarin sebenarnya di dunia itu tuh cara kerjanya gimana. Jadi ada beberapa wordnya, terus word mana yang connected, word mana yang nggak connected. Itu bisa lu lihat dari foto terakhir itu. Nah foto yang gua sebut ini, foto yang gua maksud itu mana, lu tonton aja. Jadi ada momen dimana itu di reveal ya. Sebenarnya gua nggak tahu sih maksudnya emang itu bener apa enggak, cuman itu salah satu teori dari Reddit gitu lah. Oke. Nah langsung di terakhir nih, skor cuy. Ya. Dari gua apa? Word dulu nih. Dulu deh. Kalau menurut gua ya, kalau dari cerita, sinematografi, gua kan nggak paham bahasa sinematografi lah ya. Dari ya gua ngeliatnya seberapa bisa dinikmatinnya nggak sih, terus seberapa berkesannya atau enggak sih. Menurut gua nilainya 9,2 sih dari 10. Oh, berarti udah bagus ya? Udah bagus. Kalau di UI juga dapat A. Iya, udah dapat A kalau di UI. Kalau buat gue sih, secara gue kan juga cuma awam nih, cuma penikmat film, jadi gue memberi skor tuh berdasarkan apa yang gue nikmatin aja. Gue ngasihnya 8,5 lah. 8,5 juga udah A sih. Udah A. Terus ada titipan lagi cuy dari kameramen kita tercinta. Iya. Lutfi AM ngomongnya 8,5 juga. Dia ngikutin gue doang dia mah. Berarti ya 9,2 tambah 8,5 tambah 8,5 bagi 3 ya 8-an lah ya. 8, sekian lah. 8,7 8,8 kali ya. Ya udah. Ya intinya itu sih, kayak menurut kita series ini sangat worth banget untuk ditonton gitu kan. Dan bisa banget dikebut 2 hari gitu kan. Dikebut 2 hari. Ya udah. Kayak gua kemarin ya. Yoi, kayak lu. Kebut 2 hari sampai kelar. Now live lu anjir 2 hari kelarin. Itu namanya dedikasi. Demi konten. Nah, ya sekian aja dia. Iya, segitu aja dari review dari kita. Emang masih banyak kekurangannya ya, kita juga sambil belajar. Ya. Jangan nangis. Kita bikin konten lagi. Terus lanjut. Ya udah, sekian ya. Iya, sekian aja. Assalamualaikum.